Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel TJ44, channel kesayangan teman-teman tentunya. Baiklah, sebelum kita memulai untuk menceritakan cerita selanjutnya, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Serta like video ini dan share ke sosial media teman-teman biar saya semangat tentunya. Jika sudah, terima kasih. Aku nggak ikut, Kir. Aku nggak bakalan kuat. Karto juga kayaknya. Kalian saja yang kesana, jawab Pak Tanto sambil menoleh ke Pak Sakir. Oke, jawab Pak Sakir yang saat itu sudah berpakaian lengkap, baju kaos, jaket, dan celana panjang. Sementara Pak Sahid masih tetap dengan tampilannya semula. Tapi kalian jam 3 balik ya, biar aku dan Tekarto nerusin sisa yang semalam, sambung Pak Tanto sambil ia melihat ke Lia yang hanya tersenyum. Pak Sakir mengangguk. Pak Sakir, Pak Sahid, dan Lia kemudian pergi ke gua Jepang dengan mengendarai mobil. Pak Sakir menjadi supir. Tempat wisata Gua Jepang memang dekat dari villa mereka. Mobil hanya bisa sampai di parkiran, sementara untuk ke Gua Jepangnya mereka harus menempuh jalan setapak mendaki yang lumayan jauh. 3 orang, Pak, tanya petugas karcis di loket. Mata tukang karcis itu menatap Lia yang sangat mempesona. Iya, Pak, jawab Pak Sakir. Pak Sahid tersenyum mengamati petugas itu. Si petugas malah kemudian memberikan 3 karcis yang dimaksud. Melewati penjagaan itu, Pak Sakir tertawa ngakak. Kau banget, Tufti, bikin aku gregetan aja. Itu petugasnya saja yang matanya kemana-mana, jawab Lia sambil menepis tangan Pak Sakir yang ingin mencolek dagunya. Pasti itu petugas langsung pergi deh. Emang mau ngapain? Tanya Lia sambil menoleh ke Pak Sahid. Ya, halo-halo Bandung lah, hahaha, balas Pak Sahid. Kau benar, Kir. Lia ini benar-benar sangat cantik. Aku nggak sabar pengen berdua dengannya. Hush, jangan berkata kayak gitu di sini bapak-bapak, seru Lia dengan nada sopan. Tapi dia kemudian tertawa disusul oleh tawa Pak Sakir dan Pak Sahid. Ketiganya sudah sampai ke jalan setapak dan mulai mendaki. Perlahan tentu saja, karena mereka bisa menikmati pemandangan indah dari jalan setapak itu. Rimbun pepohonan area Kaliurang, juga bunyi kicau burung yang jelas sudah tak bisa dinikmati di perkotaan. Setengah perjalanan, Lia berhenti. Memang ada perhentian di beberapa spot, berupa gubuk kecil tanpa dinding yang didirikan di beberapa belokan jalan setapak itu. Dia berhenti dan duduk di sana. Keringat nampak membasahinya. Sepertinya Lia memang sangat capek, baru setengah jalan. Capek, tanya Pak Sakir. Tangannya menyodorkan botol Maison yang tadi dibelinya dari pedagang yang memang ada di beberapa spot sepanjang perjalanan. Iya sayang, jawab Lia setelah meminum Maison. Nafasnya benar-benar memburu, kelihatan banget kalau dia capek banget. Mau aku gendong? Tanya Pak Sakir. Lia menatap sekitar. Hanya ada mereka di jalur pendakian saat itu. Memang saat mereka naik tadi hanya mereka berpapasan dengan orang-orang yang sedang berjalan turun. Hanya ada beberapa orang yang sudah mendahului mereka naik. Sementara di jalur jalan belakang mereka tak nampak satu orang pun. Langit Kaliurang yang mendadak mendung sepertinya membuat orang lebih memilih segera turun kembali karena ya pasti akan turun hujan. Baiklah, jawab Lia sambil berdiri. Pak Sakir langsung membungkukkan badannya dan Lia naik ke punggungnya. Lalu Pak Sakir menggendongnya. Mereka meneruskan perjalanan ke atas. Bagi Pak Sakir dan Pak Sahid, mendung bukanlah halangan untuk meneruskan apa yang mereka tengah rencanakan. Kira-kira seperempat perjalanan lagi menuju puncak, mereka kembali bertemu dengan orang-orang yang turun. Ada juga tampak penjual yang sama-sama mengikuti orang-orang yang menuju ke bawah. Mau hujan mas, jawab mereka tanpa disapa.
Beberapa dari mereka mengamati Lia yang digendong Pak Sakir. Dugaan mereka kedua orang itu tentu saja adalah suami istri. "Nanggung Pak," jawab Pak Sakir sambil tersenyum ramah. Pak Sahid yang mengikuti dari belakang mereka berdua lekat mengamati Lia yang berada di punggung Pak Sakir itu jangan sampai ia terjatuh karena kelelahan. Sementara itu langit makin mendung. Sampai di Gua Jepang hujan pun benar-benar turun sangat deras. Di sana kelihatan hanya ada satu orang penjaga yang sepertinya merasa bosan juga sendirian di sana. Sudah tak ada pengunjung sama sekali. "Kok sepi Mas?" tanya Pak Sakir. Saat itu Lia sudah turun dari punggungnya. "Iya nih, sudah pada turun. Hujan deras gini, saya juga sudah niat turun sebenarnya," sahut penjaga itu dengan nada kesal karena justru ketika ia mau turun, justru ada yang baru datang 3 orang. Ketiganya lalu masuk ke dalam gua. Gua Jepang di sana terhitung pendek. Ada beberapa yang memang dalamnya saling bersambungan. Dari penjaga di depan tadi, mereka sudah menyewa senter untuk menerangi di dalam. Di satu ceruk gua yang sudah tak nampak dari luar, Pak Sakir dan Asahi tiba-tiba mendekatinya. Sebelum kita mengakhiri video part 35-nya kali ini, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, bantu support channel ini agar saya semangat dengan tekan tombol subscribe. Jika sudah, saya doakan buat teman-teman sehat selalu dan rezekinya semakin berlimpah. Amin. Setelah mengatur nafas karena kelelahan, Pak Sahid kembali menyulut sebatang rokok. Setelah nafas mereka bertiga kembali seperti biasa, ketiganya lalu berjalan keluar dari gua. "Masih deras ya Pak?" sapa Pak Sahid pada si penjaga yang sedang menatap hujan.